Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Koto. Nama saya Muhammad Mulki Dafa. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang bertema Internet dan World Wide dan Web. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu jenis informasi. Absolute information merupakan induk dari informasi yang disampaikan dengan jaminan dan tidak diperlukan penjelasan selanjutnya. Selanjutnya yaitu substantial information. Informasi ini memiliki konsep yang dipakai pada beberapa informasi. Pengertian kedua, istilah substansial informasi bisa disebut juga komunikasi. Yang kedua, philosophic information. Jenis informasi ini merupakan konsep informasi yang menghubungkan antara pengetahuan dan kebijakan. Selanjutnya yaitu data. Pengertian data merupakan kumpulan fakta atau sesuatu digunakan sebagai input yang diolah dalam proses dan akan menghasilkan suatu informasi atau output. Yang ketiga yaitu informasi. Pengertian yang pertama tentang informasi yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data dengan cara tertentu sehingga lebih berarti dan berguna bagi penerimanya. Pengertian yang kedua, informasi merupakan pengolahan data menjadi lebih berguna dan berarti oleh penerimanya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Jenis data menurut sifat terdiri dari dua, yaitu yang pertama kuantitatif. Kuantitatif yaitu data yang bentuknya berupa angka. Contohnya seperti para ilmuwan mengalami kesulitan membuka bisnis karena mereka tidak memiliki modal. Jika melihat kalimatnya, kita tahu siapa yang memiliki kesulitan apa dan mengapa. Yang kedua yaitu kualitatif. Kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, digunakan pada alat pengendali, dasar suatu perencanaan, dasar evaluasi, dan lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis data kuantitatif yang terdiri. Yang pertama yaitu data discrete, merupakan data yang dihasilkan oleh besaran bilangan atau perhitungan bilangan. Contohnya jumlah barang. Yang kedua, data continue, merupakan data dari hasil pengukuran. Contohnya lebar, berat, dan panjang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data kuantitatif. Yang pertama yaitu bentuk angka. Yang pertama yaitu tunggal, data yang terdiri dari suatu unit atau bilangan. Yang kedua kelompok, data yang terdiri dari beberapa unit dan beberapa bilangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis data kualitatif yang terdiri dari yang pertama primer atau data utama. Data primer merupakan data yang didapat oleh seorang peneliti dengan cara langsung atau data dari objek pertama. Yang kedua yaitu sekunder atau data penunjang. Data sekunder merupakan data yang didapatkan oleh seorang peneliti dari sumber maupun referensi oleh orang lain atau sumber yang sudah diteliti. Website adalah halaman web, homepage, beranda situs web, URL, alamat web. Hyperlink adalah lokasi di hypertext yang diklik pengguna untuk membuka halaman lain. Biasanya hyperlink digaris bawahi. Hypertext adalah sebuah dokumen elektronik yang berisi hyperlink. Hypertext diatur untuk mempromosikan navigasi dan non-linear, di mana pengguna membuat pilihan bacaan mereka sendiri, tidak seperti buku, di mana biasanya perlu membaca bab pertama untuk memahami bab 2 dan seterusnya. ISP. Untuk mengakses internet perlu perangkat seperti PC, smartphone, dan lain-lain. Koneksi
yang dibuat oleh ISP, tipe koneksinya adalah 1. Dial-up connection, 2. DSL connection, 3. Kabel connection, 4. Satellite connection, 5. Radio connection, 6. Connection via mobile phone atau bisa disebut 3G atau 4G. Virtual community. Komunitas virtual adalah nama yang diberikan untuk ruang virtual yang menyatukan orang di internet melalui nilai-nilai atau minat yang sama. Umumnya, lingkungan ini memiliki alat seperti obrolan, forum, publikasi teks, dan gambar. Tujuan mereka adalah untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan di antara peserta dan debat tentang isu-isu tertentu. Social network. Facebook adalah jaringan sosial yang digunakan untuk membuat orang tetap berhubungan satu sama lain dan untuk berbagi foto, tautan, video, dan informasi. LinkedIn adalah jejaring sosial yang diajukan untuk pasar profesional. Tempat Anda dapat memposting resume, informasi tentang karir, dan portofolio pekerjaan Anda. Perbedaan sosial media dan social network. Media sosial menjadi media untuk menciptakan koneksi antar pengguna komputer dan jaringan internet, sedangkan social network menjadi alat jaringan yang memperkuat koneksi antar pengguna. Dalam komunikasi, sosial media mempunyai komunikasi satu arah, one-way communication, sedangkan social network mempunyai jenis komunikasi dua arah. Media sosial membantu untuk menyediakan komunikasi dengan pengguna internet secara searah dan umum. Sedangkan social network meningkatkan komunikasi dengan para pengguna internet secara lebih khusus pada satu atau beberapa pengguna sesuai pilihan. Ya, itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.